Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa salatullahi wa salamu ala akrami muallimin habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana uhsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratil ulama wal awliya was sulaha wal anbiya wa ma'a habibika sayyidina Muhammad warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para santri, para pencari ilmu, perindu-perindu ridha Allah dimanapun kalian berada. Malam ini adalah nasihat spesial untuk para santri. Dimanapun kalian berada, di pesantren manapun kalian belajar, dengan guru siapapun kalian berguru. Ini kita belajar dengan Imam Haddad sebagai bekal. Belajar tanpa ngerti caranya maka susah untuk mendapatkan ilmu. Akan tapi kalau dia mengerti tentang cara menuntut ilmu maka itu mempercepat. Maka ini adalah cara menuntut ilmu. Dan kita dibimbing oleh Imam Haddad dengan kitab Adab Sulukil Murid. Kita sudah sampai kepada fasal baru, faslun fasal. Qala Imam Haddad rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa ta'lamidatihi fid dharaini amin. Sampai kepada faslun fasal. Wal takun ayyuhal muridu, hendaknya engkau wahai murid, hendaknya engkau wahai murid menjadi orang yang hasanadh-dhanni, orang yang punya prasangka bagus, baik kepada Allah, bi rabbika, kepada Tuhanmu. Annahu yu'inuk, sesungguhnya Allah akan memberikan pertolongan kepadamu karena dirimu berada di jalannya, mencarinya, menuju ridhonya. Maka tentu Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Wa yakfika, dan Allah tentu akan mencukupimu. Wa yahfaduka, dan Allah juga akan menjagamu. Ini yang harus dibangun di dalam diri seorang santri penuntut ilmu, keyakinan bahwa dia dengan Allah. Husnudzan. Wa yakika, dan Allah yang menjagamu, melindungimu. Wala yakiluka ila nafsika, dan Allah tidak membiarkan dirimu. Yakiluka nafsu, membiarkan dirimu sehingga kita ngurus sendiri. Repot kalau kita ngurusi diri kita sendiri. Yang ngurus kita adalah Allah. Wala ila ahadin minal khalqi, dan Allah pun tidak akan membiarkan kita diurus oleh selain Allah yang tidak akan sempurna urusannya. Fa innahu subhanahu qad akhbara an nafsihi, dan Allah telah memberikan kabar tentang diri Allah bahwasanya annahu 'inda dhanni 'abdihi bihi, sesungguhnya Allah itu tergantung bagaimana dugaan hambanya terhadap Allah. Yang menduga Allah baik maka Allah beri kebaikan, yang menduga jelek akan mendapatkan kejelekan. Dan ini berat, akan tapi harus kita latih yakin. Kita ini menjadi penuntut ilmu bukan menjadi orang main-main ini. Untuk menjadi orang yang selalu diangkat derajatnya oleh Allah, untuk menjadi orang yang paling kenal Allah, khusyuk kepada Allah, dengan Allah, menuju Allah. Maka kita harus yakin kalau Allah mencukupi semuanya. Ini keyakinan harus kita bangun. Kalau kita membangun keyakinan semacam ini, ya Allah penuhi. Karena kita dengan keyakinan artinya kita telah berprasangka baik kepada Allah.
Tapi jika ada penuntut ilmu di dalam hatinya penuh dengan kegelisahan, nanti masa depanku seperti apa, makan apa, hidupku bagaimana, maka ketahuilah di dalam perjalanannya menuju Allah, dalam menuntut ilmu pun tidak akan bisa tegak, tidak akan bisa lurus. Dia akan bingung. Karena apa? Dia kurang meyakini bahasanya Allah akan menjaminnya, Allah menjaganya, Allah mencukupinya. Wa akhrij min qalbika, keluarkan dari hatimu khaufal faqri, rasa takut kepada fakir. Takut kepada kefakiran. Hilangkan di hatimu. Kalau belum hilang, berusahalah untuk menghilangkan. Kalau belum hilang, berusaha terus menghilangkan, berusaha dan berusaha. Cara menghilangkan, tanamkan keyakinan. Karena antara keyakinan akan jaminan Allah dengan keraguan-keraguan itu tempatnya sama di hatimu. Jika telah menguasai hatimu keyakinan bahwasanya Allah menjaminmu, maka keraguan-keraguan itu pun akan hilang dan sirna. Begitu sebaliknya, jika keraguan-keraguan itu menguasaimu, maka keyakinan akan hilang. Wa tawakkuil hajati ilan nasi, dan dugaan. Dan hilangkan di hatimu hilangkan di hatimu rasa bergantung kepada manusia, hajat kepada manusia. Memang kita biasa berinteraksi dengan sesama, akan tetapi ketahuilah, semuanya harus dibangun, tujuannya adalah untuk Allah, sehingga urusan kita dengan sesama manusia tidak murni untuk manusia. Kita hajat istri kepada suami untuk nafkah, anak kepada orang tua. Akan tapi harus yakini bahwasanya semua itu dari Allah. Allah yang memberinya. Wahdar kullal hadari, dan waspadalah. Wahdar kullal hadari, dan waspadalah dengan waspada yang sesungguhnya, minal ihtimami bi amri rizki, dengan engkau peduli, perhatian di dalam urusan rizki. Maksudnya jangan sampai bukan ihtimam, merasa ham itu apa, bingung, susah. Awas dan awas engkau gelisah urusan rizkimu. Ini penuntut ilmu, pencari ridho Allah, bagaimana gelisah urusan rizkinya? Pencari ridho Allah tidak boleh gelisah urusan rizkinya. Wahdar kullal hadar, awaslah, waspada untuk menjadi orang yang gelisah, gundah di dalam urusan rezeki. Tapi kun, jadilah engkau wathiqan. Perhatikan, cermati wahai para santri, kun wathiqan, percaya, yakin, biwa'di rabbika, dengan janji Tuhanmu, wa takafulihi bika, jaminan Allah terhadap dirimu. Membangun keyakinan itu penting. Santri bingung, makanya kadang-kadang sudah dicukupi orang tuanya, bingung kerja, di sekolahnya pun sudah nggak banyak tuntutan, bingung cari uang, nggak dapat ilmu nanti. Mikir urusan dunia. Padahal dia melanggar orang tuanya. Orang tuanya mengatakan, kau belajar nak, yang benar nak. Di tempat belajarnya sambil bisnis ya. Orang tuanya pun tidak meridhoi yang demikian itu. Karena apa? Dengan dia bekerja cari uang, maka sesungguhnya akan tersita waktunya, akan tertunda keberhasilannya, bahkan mungkin akan menuai kegagalan. Allah yang menjamin, harus tuh dibangun yakin. Hei para penuntut ilmu, atau yang sudah mendapatkan ilmu, menjadi ustadz kalian nanti. Ustadz kurang punya keyakinan. Ada suatu ketika Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab Minhajul Abidinnya bahwa bahwasanya suatu ketika ada seorang murid disuruh berjuang berdakwah. Kau pergi ke kampung sana atau ke negeri sana, ke pulau sana. Apa kata murid ini? Urusan ma'isyah, cara hidup saya makannya dari mana? Oh batal. Balik lagi nyantri kalau begitu.
Seorang ustadz punya ilmu, nggak percaya Allah bakal menjamin kehidupannya. Ini kacau, ini bahaya ini. Makanya dengan Allah, maka itulah hakikat kaya yang sesungguhnya. Santri kaya yang sesungguhnya, kaya hati, bukan banyak duit di tangan, akan tapi hati kaya. Tidak dikuasai dengan tamak. Tidak ada dengan ketamaan. Kaya hati. Ada suatu ketika seorang berkata, setelah menuntut ilmu begini, ingin berdakwah, ingin berjuang. Dia berkata, saya harus ngumpulin duit dulu, kerja dulu. Kenapa? Biar nanti saya tidak ngerepotin orang. Maksudmu? Ya kalau saya kesana kemari, nggak perlu ngerepotin orang deh. Oh, tidak jaminan. Biarpun orang banyak duit, bisa saja tomaknya lebih gede. Yang perlu kita tanamkan di hati adalah kita tidak membutuhkan, tidak tamak dengan yang di tangannya orang, maka akan menjadi kaya dia, kaya hati. Biarpun dia kaya, tapi kalau kuah hatinya masih tamak mengharap di tangannya orang. Makanya kalau jadi juru dakwah harus seperti itu. Kuatkan hatimu bahwasanya Allah mencukupimu. Jangan biasakan dengan tamak yang di tangannya orang. Datang orang kaya, datang sudah salah tingkah dia. Pejabat datang salah tingkah. Kenapa? Hatinya rusak. Hatinya rusak. Renungilah haitsu yaqulullahu ta'ala. Haitsu yaqulu ta'ala, Allah berfirman, dia, yakinlah engkau dengan Allah yang akan menjamin kehidupanmu. Kurang yakin bagaimana? Ayo. Bagaimana kurang yakin? Suruh lihat burung bagaimana? Burung pagi keluar dari sarangnya. Dalam keadaan lapar pun masih sempat untuk bisa berkicau, candaria, hinggap dari ranting ke ranting. Dari ranting ke ranting. Dia dalam keadaan lapar. Pergi dengan kepasrahan, yakin bahwasanya Allah akan beri rezekinya. Ya, berjalan begitu rombongannya. Dapat makan, kenyang, pulang pun tidak pernah keinginan untuk menabungnya, nimbunnya. Istrinya nggak ngomong sama suaminya, yuk tambun ditaruh di mana yang banyak, besok nggak usah cari lagi, nggak ada. Itu kisah burung. Keluar dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Masya Allah, karena tawakal dia nggak pernah bercocok tanam, nggak pernah bingung ada wereng dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Keyakinan. Nah, disebutkan Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada yang melata di bumi ini kecuali sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita bangun keyakinan ini. Santri sehingga menuntut ilmunya tenang, bingung ijazah. Hah. Nyantri bingung ijazah, apa itu? Kalau ada ijazah ya semoga bermanfaat gitu saja. Dan itu mengurangi ketulusan itu. Sehingga gara-gara ada ijazah sudah tidak jadi keluar, tidak jadi ini. Mondoknya bubar dan sebagainya. Innalillah. Dan memang perlu sekolah yang ada ijazahnya, karena mungkin kita membidik sebuah tempat untuk berdakwah. Oke lah, boleh. Tapi jika menggantungkan seolah-olah rizkinya melalui itu, na'udzubillah, seolah-olah tidak punya Tuhan. Makanya ada cara belajar yang harus kita kembalikan dengan cara orang dulu, pasrah itu penting. Biar
Biar ketulusan itu tertanam di dalam hatinya. Kemudian di balik itu keyakinan setelah itu. Keyakinan bahwasanya Allah yang beri jaminan kehidupannya. Tidak ada yang melata di atas bumi kecuali sudah Allah jamin. Nah ini coba kita renungi ayat ini. Yakin kita melata? Tidak ada. Semuanya tidak ada yang melata kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Maka dari itu wa anta min jumlatid dawab, dan kamu termasuk golongan yang melata di atas bumi. Apakah kita sudah tidak merasa penghuni bumi atau bagaimana? Ayo kalau tidak yakin. Ini firman Allah, kita percaya Al-Quran. Dan memang ini perlu direnungi, bukan hanya sekedar kalimat terucap. Seorang ustadz bisa saja ngomong wa man min dabbatin fil ardi biasa ngomong begitu, akan tapi kita perlu merasakan dengan hati kita bahwasanya itu adalah kebenaran Allah yang berikan kita. Maka diajak merenung bagaimana binatang-binatang, bagaimana ini semuanya. Wastaghil bima talaba minka minal amalillah. Maka kalau sudah begitu, ya sibukkanlah dirimu untuk mencari, sibukkanlah dirimu dengan sesuatu yang diminta oleh Allah, yaitu beribadah. Allah menyuruhmu mengabdikan dirimu kepada Allah untuk mendapatkan kemuliaan di surga. Itu yang harus kau cari. Adapun dunia sudah dijanjikan, sudah dijamin, dan tidak akan tukar, nanti ketukar. Jatahmu adalah jatahmu. Bahkan seorang hamba tidak akan mati kecuali jatahnya sudah habis. Amma dhamilan laka minar rizki, maka sibukkanlah dirimu dengan apa yang Allah minta, sehingga kamu tidak menyibukkan apa yang sudah dijamin oleh Allah dari rezeki. Jangan kebalikannya, urusan akhirat yang gak pernah dipikirkan, urusan dunianya habis-habisan dikejar. Akhirnya menjadi orang yang rugi di dunia, di akhirat. Fa inna maulaka la yansak, Tuhanmu Allah tidak akan melupakanmu. Wa qad akhbaraka anna rizqaka indah, dan Allah telah menyebutkan rizkimu adalah Allah yang punya, pada Allah, dan gak akan ketukar kepada siapapun. Wa amaraka bi talabihi minhu bil ibadati, dan Allah mengajarkan, memerintahkan kalau ingin mencari rizkimu caranya apa? Dengan beribadah. Memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah, maka nanti Allah akan beri. Tentunya nilainya beda dengan orang yang mencari rezeki dengan tidak sholat, maka itu adalah rezeki kotor, rezeki haram. Tapi kalau engkau mendapatkan rezeki dengan yang halal, dengan ibadah, maka itu rezeki berkah. Beda. Qala ta'ala fabtahu indallahi, maka carilah rezeki itu di hadapan dengan Allah, kepada Allah, rizqa. Wa'buduhu, dan sembahlah Allah, washkurulahu, dan syukurilah Allah. Kemudian Imam Haddad ngajak renungi, coba renungi. Amatarahu, coba lihatlah Allah. Apakah kau tidak menyaksikan, tidak sadar dirimu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu semua ini enggak sadar? Coba kau perhatikan, Allah Subhanahu wa taala itu yarzukul kafirina, memberikan rezeki kepada orang yang kafir kepada Allah. Alladzina yabuduna ghairah, yang menyembah selain Allah pun dikasih rezeki, apalagi kamu yang menyembah Allah, yang mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Wa yarzukul 'asina lahu wa yarzukul 'asina lahu, dan Allah memberikan rezeki kepada semua yang bermaksiat kepadanya. Wal mukhalifina li amri, dan orang yang melanggar perintah Allah pun dikasih rezeki. Aw yarzukul muti'ina, apakah Allah tidak bisa memberi rezeki pada orang yang taat? Al-mukthirin min dzikrihi, orang yang banyak zikir kepada Allah, wa syukri, dan mensyukuri Allah. Suruh pikir kita ini ngerenung. Kita punya iman kepada Allah. Yang menantang Allah, yang melawan Allah, yang menyekutukan Allah, ya maksiat terus Allah kasih. Bagaimana yang beribadah tidak dikasih? Kalau ada yang tertunda rezekinya, itu tentu karena maslahatnya dia, bukan karena Allah tidak bisa memberi. Memang bangun keyakinan ini penting sekali, supaya tidak menjadi ustadz yang hubud dunia nanti. Bahaya sekali, agama bisa dijual. Agama bisa dijual nih kalau ustadz gak bener. Lihat, pengajian pikirannya amplop. Nasib buruk.
Jadi tukang sayur masuk surga daripada engkau mikirkan tentang urusan amplopmu. Para santri, kalau Allah memberikan rizki, kalau Allah memberikan kepadamu itu rizki. Tiba-tiba ada orang ngasih rizki halal, insya Allah. Cuman yang menjadi masalah adalah jika seseorang itu menggantungkan hatinya dengan pemberian dari orang, terbeli. Na'udzubillah. Nah ini harus kita berpikir seperti itu. Ini diajak merenung oleh Imam Haddad. Wa'lam annahu la haraja 'alaika fi talabi rizki. Enggak, ketahuilah bahasanya enggak apa-apa engkau mencari rezeki. Wa'lam enggak apa-apa, la haraj, enggak dosa, enggak salah kalau engkau mencari rezeki. Bil harakati dzahirati, dengan usaha zahir, ya. Usaha batin kan memohon kepada Allah, mengadu kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu usaha batin. Kalau kita dengan Allah, Allah kasih. Tapi usaha zahir juga boleh, kata Imam Haddad. Alal wajhil ma'dzuni, tentunya dengan cara yang ma'dzun, halal. Maka tanda bohong menuju kepada Allah dengan barang haram. Katanya pengen cari Allah, tapi ternyata rizkinya dengan yang haram. Dia nggak kenal Allah. Seperti orang wudhu pakai air kencing, ya gitu. Makanya membersihkan harta yang halal itu penting. Kami ingatkan semoga ini, hei yang diuji oleh Allah dengan rezeki yang melimpah, hati-hati bersihkan rezekimu dari yang haram, agar ibadahmu benar-benar bisa bersih, diterima oleh Allah. Maka harakah zahira, mencari, berusaha dengan usaha zahir mencari rezeki sah. Tapi alal wajhil ma'dzuni, lak, dengan cara yang diizinkan, halal, bersih. Kadang terlena, tertipu, itulah setan membisikkan di telinganya untuk banyak berbuat baik, bangun masjid, bangun pondok, bangun ini, bangun itu. Akan tapi tanpa ia sadari usahanya haram, urusannya dengan riba tidak selesai-selesai. Bahkan setan membisikkannya, pahalamu lebih gede, tidak apa-apa, akan ketutup dosamu. Padahal dosanya tidak akan bisa ditutup dengan dosa itu. Ayo kita semuanya sadar masalah ini. Syara'an secara syarat, hendaknya kalau ingin berusaha zahir, berusaha secara zahir yang diizinkan oleh syariat. Wa innamal ba'su wal haraju fi 'adami sukunil qalbi. Akan tapi yang terlarang adalah tidak tenangnya hatimu dalam pembagian urusan rezeki. Wahtimamihi, dan hatimu, kegelisahan hatimu, tirabihi, keguncangan hatimu. Wa mutaba'atihi, dan mengikuti yang dia, li'auhamihi, dengan angan-angannya untuk cari rezeki, akan jadi pengumpul dunia. Wa mimma yadullu ala kharabil qalbi, termasuk yang menunjukkan kerusakan hati adalah ihtimamul insan bima yahtaju ilaihi fi waqtin lam yakhruj minal adam. Mimma yadullu ala kharabil qalbi, tolong catatan nih, termasuk tanda rusaknya hatimu, hei yang ngomong, hei yang mendengar, hei yang menyaksikan, termasuk tanda kerusakan hatimu adalah ihtimamul insani ihtimamul insani, dengan gundahnya seseorang, bima yahtaju ilaihi, tentang hajatnya, fi waqtin lam yakhruj minal adab, yang belum pasti. Dia mikir besok makan apa, tahun depan bagaimana, masih jauh, bulan depannya pun belum tuh datang untuknya, bisa saja sore ini sudah mati. Maka termasuk rusaknya hati adalah masih bingung untuk. Bukan berarti kita tidak boleh berpikir masa depan, yang maksudnya berpikir tentang hari esok, apa yang dibutuhkan hari esok, dengan pemikiran bahasanya dia tidak dijamin oleh Allah. Sehingga lah ini loh, maksudnya bukan tidak boleh, saya bekerja, saya nabung untuk esok hari, itu sah. Yang dimaksud oleh Imam Haddad adalah seseorang berpikir, kenapa kok ada orang berbohong dalam jual beli, ngambil miliknya orang,
Dia ngambil jatahnya sebegini untuk besok hari, tapi dia nambah lagi untuk sampai minggu depan. Karena apa? Dia itu merasa bahwa atau keyakinannya itu hilang bahwasanya esok hari sudah dijamin oleh Allah. Sehingga dia harus mengambil yang haram. Makanya tandanya orang takut di masa depannya ini adalah yang mengambil bekal di masa depan dengan yang haram itu loh. Kalau ada orang ini kharabul qalb, rusaknya hati seorang hamba itu adalah di saat hatinya gundah memikirkan bekal di esok hari yang esok hari belum tentu untuknya. Maksudnya gundah gimana? Bukan mengumpulkan yang halal. Kalau mengumpulkan yang halal enggak gundah. Tanda gundahnya hati mikirkan esok hari yang dimakan apa adalah dia mengambil untuk esok hari dengan yang haram, itu gundah. Kayak gak percaya pada Allah. Kal yaumil muqbil, hari yang akan datang, wa syahril ati, bulan depan. Wa qaulu idza. Kemudian dia seolah-olah berkata begini, idza nafida hadza famin aina yaji'u ghairuhu. Wah, kalau sudah habis ini bekal ini dari mana nanti dapat? Wah, enggak pantas jadi seorang ustaz. Allah menjaminnya kok masih bingung. Hari ini habis, besok ada lagi. Ini perlu keyakinan, bukan sekedar basa-basi kalimat yang terucap, yakin. Kalau yakin ya diberi betul oleh Allah. Kalau hanya di lisan saja yang nyungsep terus ya gelisah. Yakin. Wa idzal yaji rizqu min hadzal wasif fa min ayyi wajhin yati. Kalau aku tidak mendapatkan kerjaan dari ini, kalau aku tidak kerja di sini, waduh enggak ada rezeki. Wah inilah. Enggak percaya pada Allah, di PHK karena pandemi. Seolah-olah nggak ada rezeki lagi, sudah akhirnya ngambil asal saja yang haram, itulah kharabul qalb, rusaknya hati. Amma tajarrudu 'anil asbabi, adapun seseorang yang pengen tajarrud minal asbab, jika ada orang tidak berurusan dengan dunia, sebab-sebab mencari dunia, ada fahuma maqamani waddukhul fiha. Kalau adapun urusan orang mengambil sebab kerja atau tidak kerja, ada orang, hidup saya perlu kerja atau tidak sih? Saya perlu cari uang atau tidak sih? Dilihat. Ada dua makom. Makom tajrid, makom sebab. Makomani yuqimullahu fihima min ibadihi man yasha, yang Allah akan pilihkan untuk hambanya makom tersebut sesuai yang Allah kehendaki. Faman uqima, kalau Allah pilihkan untuk dia masuki makom fit tajarrudi tajrid, makom tidak perlu dengan urusan dunia, fa'alaihi biquwwatil yaqini, hendaknya dia menguatkan keyakinannya. Wa sa'atis sadrin, harus lapang hati dan dadanya. Wa mulazamatil ibadati, menekuni ibadah. Lah ini ada orang makom tajrid. Makom tajrid enggak boleh dibuat-buat. Memang begitu oleh Allah buat. Ada orang hidupnya sendirian, enggak punya sanak kerabat saudara, enggak ada kepentingan. Sudahlah. Nah, kalau begitu ya dia masuk makom sebab tajrid. Kalau tajrid maksudnya enggak urusan dunia, hendaknya dia berbanyak ibadah. Wa menuqima fil asbabi, akan tapi ada orang yang oleh Allah ditempatkan uqima, Allah pilihkan untuk makom al asbab, makom sebab, fa alaihi bi taqwallah, maka hendaknya di saat dia mengambil sebab itu dengan taqwa Allah. Fi sababihi, untuk mengambil sebab tersebut, wabil i'tamadi 'ala Allah, tapi tetap bergantung kepada Allah, dunahu, bukan selain Allah. Artinya gini, jika ternyata dirimu memang orang yang harus berkecimpung dengan urusan dunia, karena apa? Anakmu 11, 5, 3, 4, semuanya ini perlu nafkah, punya istri, maka engkau harus masuk wilayah sebab. Maka ingat, jika engkau mengambil sebab tersebut, hendaknya dengan cara ini. Tetap bertakwa kepada Allah, takut mengambil yang haram. Ingat, wahai perindu ridha Allah, hei orang yang pengen dekat dengan Rasulullah, jangan hanya memikirkan besarnya usahamu, akan tapi halal harammu tidak pernah kau pikirkan. Bahkan jangan memikirkan aku ingin bangun masjid, bangun pondok, akan tapi keharaman hartamu tidak pernah engkau pikirkan. Wahai hamba Allah, alangkah banyaknya orang tertipu. Wahdar minal istighali an ta'ati, wahdar dan wal yahdar, dan awaslah, berwaspadalah, minal istighali, dari menyibukkan bihi dengan urusan dunia tadi, urusan sebab, an ta'ati rabbih, jangan sampailah ini
menjadikan dia tidak patuh kepada Allah. Maksudnya gini, jika memang ternyata engkau masuk makom sebab harus bekerja dan cari uang, maka ingat, waktu engkau mencari uang harus kau bekali dengan takwa Allah, tidak akan melakukan yang haram, bisnisnya yang benar, halal, bersih, terhormat. Dan juga jangan sampai menjadikan sebab engkau kehilangan urusan ibadahmu kepada Allah, taatmu kepada Allah, jangan sampai rusak. Selesai. Pungkasannya, waqad taridu 'alal muridi khawatiru fi amri rizki. Kadang masuk, taridu akan datang, kadang datang kepada seorang murid seperti kalian semua wahai para santri dan perindu ridha Allah. Kadang tiba-tiba masuk di hatinya lintasan khawatiru rizki, lintasan tentang rizki. Ya Allah, iya betul, gimana ya? Astagfirullah. Gimana makan apa nanti? Ada lintasan itu masuk akal manusiawi. Wa fi mura'atil khalqi, kadang juga ingin dilihat oleh orang. Tidak tulus deh. Urusan rezeki bimbang. Ceramah atau dakwah disanjung orang. Lintasan ajib juga sih. Nanti kalau semakin saya masyhur cari duit gampang nih. Ini setan bisik kan? Bisikan. Walaysa ma'luman fi, itu enggak tercela karena manusia itu biasa datang itu lintasan itu, cuman wala ma'tsuman, enggak belum dosa lintasan. Wah, betul bodak kalau sampai saya masyhur, viral kan saya terkenal nanti. Kalau saya terkenal nanti wah undangannya banyak. Undangan banyak. Itu lintasan, memang kita di dunia, urusan dengan dunia, hajat kita banyak, ada lintasan. Itu bukan tercela alaiha. Tapi idza kanat, tapi setelah itu syaratnya idza kana karihat, tidak boleh aku turuti. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya sadar. Lintasan selalu ada, bohong nggak ada lintasan. Kita hidup di dunia kok. Lihat anaknya pengen begini, lihat sini begini, lihat ini begini. Bahkan kadang alasannya pondoknya pengen digedekan. Wah, programnya pengen dibesarkan. Ini kan perlu duit semuanya. Ayo. Tapi setan nunggang di sini, naik di sini. Ustaz, perlu ente duduk sama orang-orang kaya. Kata setan. Gimana maksudnya ente setan? Iya, biar pondoknya cepat jadi. Benar juga, ente benar sekarang setan hari ini. Iya, memang ente sama saya. Kata setan. Oh iya, begitulah sambut-sambutan. Nah, setan membisikkan dakwah, pesantren, masjid, kebiar. Itu setan berbisik. Dan kita pun kadang juga tertipu, niruti. Ya nggak apa-apa, tapi perangnya. Oke setan, aku akan duduk dengan mereka, orang-orang kaya, sesuai petunjukmu. Dan mereka akan aku ajak untuk berjuang. Biar pondok besar, maksudmu biar aku tambah sombong kan setan? Oke, akan aku turuti. Tapi untuk sombong tidak. Aku alihkan. Wahai para saudagar kaya, ayo berjuang bikin pondok. Bukan pondok saya, pondoknya tetangga saya kau pingin. Setan jerit. Maksudnya pondokmu? Enggak, pondoknya orang lain. Oh, gitu merangi. Pondokku saja. Ini kan iblis yang ngajari ana khairun minhu. Oh, dibelokkan setan yang jerit. Wah, ini nih. Kan biasanya pondokku kan gitu. Nyebut pondoknya kiai sebelah susah. Ya, pondok marah kadang-kadang kalau sebelahnya bikin pondok gede lagi. Ini iblis. Jadi lintasan itu ada manusia, kita bohong ada lintasan kayak sudah di surga saja. Wa mujtahidan fi nafiha, dan berusaha untuk kau tepis lintasan jelek. Lintasan jelek ada wong kita di dunia kok. Iblis selalu, selagi kita manusia ada hawa nafsu dalam diri kita yang selalu komunikasi dengan syaitan iblis, dan iblis sudah berjanji sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Dan di saat kita ingin melakukan la'aqudannahum siratal mustaqim. Wah, di saat kita ingin melakukan kebaikan, iblis nongkrongin kita kok. Artinya ya jelas ada lintasan-lintasan. Tapi apa? Kita keharihan, tidak senang, berusaha mujtahidan ala nafiha, berusaha untuk meniadakannya fi qalbihi, di hatinya. Insyaallah. Semoga Allah muliakan kita dengan hubbul akhirati, menjauhkan daripada hubbud dunia. Dan semoga para penuntut ilmu ini benar-benar yakin bahasanya Allah yang menjaminnya, Allah yang mencukupinya, Allah mengayominya, Allah menjaganya insyaallah. Allah beri ilmu yang manfaat, Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya, anak-anak kita dijaga, para santri Cikara, para pemirsa, para pendengar, semua para santri dimanapun berada, diberi ketulusan, keikhlasan, dimudahkan urusan dunianya, dijauhkan daripada hubbud dunia. Yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan.
yang rezekinya sempit dilapangkan, panjang umur dalam ketaatan sama serta sehat walafiat, husnul khotimah, dan semoga Allah menjadikan kita kelak di saat kembali kepada Allah, akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.